Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Bersama dengan dosen kita Ari Susanti. Mbak Santi. Dipanggil Mbak Santi, Santi ya. aja ya, Mbak Santi. Bukan Santi Mbak Ari ya? ya? Oh, Bu. Bu atau Mbak? Mbak aja. Padahal anaknya berapa ini? Mau 3. Mau 3, luar biasa, mau 3. Oke, Mbak Santi. Pertemuan pertama manajemen investasi dan pasar modal. Silakan. Oke. Di sini pertemuan pertama manajemen investasi dan pasar modal. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari dasar-dasar manajemen investasi. Nah, sebenarnya dasarnya dulu Mas, sebelum fondasinya kita dulu lah ya. Fondasinya, dasarnya itu apa sebenarnya kayak gitu. Kemudian untuk capaian pembelajarannya pertemuan 1. Jadi mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manajemen investasi. Nah, itu dasarnya dulu deh, dipahami pengertiannya apa, tujuannya apa, proses investasinya apa, kemudian jenis-jenis investasi itu apa. Nah, nanti di awal sebelum kita memahami pengertian manajemen investasi, kita pahami dulu kenapa sih kita perlu berinvestasi. Iya. Gitu. Ayo, apa coba? Kenapa juga? Kita harus paham dulu dong ya. Harus paham dulu. Masuk langsung pengertian manajemen investasi, sedangkan kita nggak tahu. Kenapa sih? Apa fungsinya kita berinvestasi? Apa? Kenapa harus berinvestasi? Kenapa gitu apa kan? pentingnya aku investasi kan gitu. Jadi kan selama ini mungkin kita nggak akan paham ya. Ngapain sih kita investasi? Kayaknya muluk banget, nabung aja udah cukup ya. Nabung aja udah cukup, mau tambah nabung, investasi. Kita nabung, musing-musingin narik ATM udah selesai. Nah, padahal ada tujuannya ya. Ada tujuannya. Nah, kita harus lihat nih, kenapa sih kita perlu berinvestasi? Coba kita lihat siklus kehidupan kita. Pernah nggak kita sadari ya, ada siklus kehidupan ternyata. Mulai kita lahir sampai nanti kita akan meninggal. Pernah nggak bayangin sampai kita meninggal nanti? Nah, apa yang sudah kita investasikan? Jangan-jangan kadang-kadang kita merasa masih menganggap masih muda. Masih muda, betul. Wah, itu salah ya sebenarnya. Kita harus mempreparekan ya dari siklus ini dari kecil sampai tua. Ya mulai dari sekarang dong harus kita berpikir seperti itu. Ya enggak? Sekarang pun kayaknya udah terlambat ya. Oh, sekarang harusnya terlambat ya. Terlambat. Padahal itu harusnya mulai usia-usia kita lulus SMA lah ya, mungkin itu ya. Sudah mulai tahu ya, sudah paham tentang bahwa kita hidup itu sampai kapan dan kita harus mulai berpikir tentang apa saja sih yang harus kita persiapkan kan gitu kan. Oke, kemudian tidak tahu ya kita mau ngapain ke depan, kayaknya kita ya udah jalanin saja gitu. Sampai itu kebanyakan orang kadang-kadang kayak gitu loh. Jalanin aja. Ya enggak gitu juga ya. Ya enggak semudah itu. Jalanin aja. Kita kan harus tahu tujuannya dulu dong ya. Oke. Tujuannya apa? Nah, kita pertama ini saya akan mengajak mindset mahasiswa, kenapa sih kita perlu berinvestasi? Ya, karena ujung-ujungnya adalah kita lihat dari uang. Uang kan mau nggak mau kita memang butuh. Pasti ya. Kemudian usia. Nah, sampai usia berapa sih? Nah, kita di usia berapa? Nah, karena kondisi kita sudah sampai di usia, mungkin ya mahasiswa di usia berapa ya nih? 20. Sekarang 20 enggak? 20. Lulus ya? Yang saat ini Mas. Ini semester berapa ini? Semester 5 ya, 23 24 mungkin ya. 23 mungkin ya, mungkin belum terlambat lah ya. Ya, belum lah. Lebih baik sekarang daripada nanti enggak. Nanti udah di usia seperti kita. Waduh. Oh, kita Mbak Santi aja. Saya masih 24. Dosennya aja. Kemudian. Nah, jadi apa yang kita butuhkan? Tadi kebutuhan finansial. Ya, pasti ada impiannya Mas. Bener. Masuk ya nanti beli rumah. Kepikiran nggak saat ini? Untuk mahasiswa mungkin nanti dulu deh. Kemudian biaya pendidikan anak. Aku belum punya anak gitu kan. Nanti dulu deh menunaikan ibadah haji. Wah, cek suwi kayak gitu. Menabung di hari tua apalagi. Sama meningkatkan dana investasi apalagi itu. Ya kan? Ya, kalau mahasiswa saat ini mungkin nabung lah ya, paling minim nabung ya. Biasanya nabung. Kadang-kadang gini, belum tentu juga nabung. Kadang-kadang habis itu tabungan. Betul Mas. Jadi cuma lewat ya. Cuman lewat kadang-kadang kayak gitu. Betul. Fenomenanya banyak. Padahal kita harus mempreparekan bahwa nanti di hari tua itu kita harus ngapain aja. Kita harus bisa misalkan umur kita adalah 24. Kapan sih? Masa sih tidak punya keinginan untuk bisa membeli rumah?
tidak punya keinginan untuk nanti pendidikan anak kita gimana. Nah, mungkin kita nanti aja dipikir. Padahal itu salah ya. Harus kita mulai dari sekarang. Karena kalau nggak kita hitung nanti pasti ada banyak yang bocor. Duit kita ternyata banyak yang habis. Kemana pinjam kemana. Nah, dan kita nggak tahu sebetulnya butuh biaya berapa untuk pendidikan anak kita di masa depan. Kita nggak siap akhirnya. Padahal kenaikan tingkat pendidikan, biaya pendidikan juga pasti naik ya. Itu hampir setiap 5 tahun atau ini pasti harga SD sekarang udah berapa itu. Nah, apalagi nanti anak kita, anaknya mahasiswa. Itu sudah makanya kita harus prepare itu ya. Betul sekali itu. Kalau itu nggak di-prepare nanti malah nggak bisa tercapai kan. Kaget. Udah punya anak aja tiba-tiba udah sekolah aja. Lah tabungannya cukup nggak? Jadi itu Mas yang kita harus pikirkan saat ini ya. Kita harus memikirkan kebutuhan finansial kita sampai masa depan itu gimana. Karena kadang-kadang kita juga lupa nanti pensiunmu kamu sudah mempersiapkan apa? Nah, kalau kita mikir nanti tiba-tiba sudah pensiun aja. Tiba-tiba sudah pensiun lah. Aku mau ngopo? Ternyata selama udah ini nggak produktif lagi. Bener. Nah, udah itu. Dari semasa produktif itu kita harus benar-benar paham betul memaksimalkan mengelola keuangan kita ya. Betul. Untuk apa di masa tua, untuk apa di masa itu yang nanti. Harus kita garis bawahi Mas. Betul, apalagi betul. Saat ini kan ada di sini saya tulis kan di situ ada masa lajang. Kemudian menikah pasti pikirannya nanti ada orang tua, iya kan? Lah kenapa kita nggak berusaha dengan dari sekarang ya? Saat ini? Mungkin ada orang tua kita bisa nombokin untuk dokumentasinya misalkan, ya kan masa nggak pengen sih gitu. Jadi kayak gitu kan kayaknya hal-hal yang sepele ya, simple tapi ternyata penting dalam berinvestasi nanti untuk apa? Jadi benar-benar kita harus mulai memikirkan kebutuhan finansial kita dari sekarang sampai nanti kita meninggal dan pensiun. Karena pensiun pasti udah tidak produktif. Mau seproduktif sekarang ya? Ya, kalau sekarang kan kita masih bisa energik lah, masih bisa usaha atau investasi beli properti atau beli apa. Jangan lewat gitu aja duitnya. Betul. Biasanya lewat ya. Jadi biasanya lewat di awal bulan ya sudah. Setelah menikah kita harus berpikir tentang apa lagi, Mbak? Nah, setelah menikah kan kita harus memikirkan tadi ya, sudah dibahas untuk pendidikan anak, untuk nanti rencana belum istri nanti melahirkan segala macam kan banyak sekali, Mas. Biaya banyak, enggak main-main. Mungkin berkurang. Sekarang melahirkan berapa sekarang? Wah, kalau sekarang berapa? 9. Besok anak kita 2 tahun lagi 3 tahun mungkin udah 13, mungkin udah 15. Tidak diduga-duga. Dan kalau kita nggak siap gimana itu? Bagaimana? Kalau kita nggak siap, takutnya nanti terjerumus hutang. Terjerumus hutang. Tiba-tiba ngumpul cicilan kita nggak bisa bayar. Makanya hati-hati. Makanya semudah mungkin kita memikir itu. Jangan sampai telat. Betul. Boleh telat tapi jangan telat banget lah. Gitu. Karena mahasiswa belum terlalu telat lah harusnya. Ini belum lah. Ini makanya beruntung sekali ya kita dapat ada manajemen investasi sama pasar modal, kita kaitkan jadi satu. Gimana sih caranya? Mahasiswa untuk sekarang ya udah. Ayo kita harus melek betul. Melek paham bahwa hidup itu kita harus pintar mengelola duit. Jangan sampai gampang gitu. Iya, betul. Jadi nggak hanya untuk saat ini. Banyak ketidakpastian akan terjadi kayak karena itu ya. Meninggal. Tahu-tahu sakit, Mas. Tadi kita nggak bahas tahu-tahu sakit. Tahu-tahu sakit padahal tabungan kita cuma ada segitu. Dan biaya rumah sakit nggak main-main lagi. Nggak main-main banget itu. Ya ampun. Jadi itulah kita nggak mikir sampai ke depan seperti apa. Karena tiba-tiba nih misalkan cukuplah aku punya tabungan segini, aku nabung sebulan 2 juta, katakanlah 2 juta itu selama 5 tahun terkumpul tuh tiba-tiba sakit. Nah, itu kita kan enggak duga-duga habis untuk jual apa yang tiba-tiba dia punya. Tiba-tiba tambah hutang dan sebagainya, hutang. Kasihan juga nanti kita. Nah, bagaimana caranya nanti kita harus kita prepare ya. Wah, menarik sekali nih. Dan ini sangat berguna nih. Siapapun kamu harus mengerti tentang keuangan apapun itu, nggak pandang bulu. Seharusnya ini mata kuliah yang harus dipelajari oleh semua orang ya. Semua, Mas. Kalangannya nggak terbatas hanya untuk mahasiswa sebenarnya, tapi kan untuk semuanya. Tapi karena ini beruntung ya, kalau di semester 5 kita dapat investasi, ada juga manajemen keuangan ya. Itu nanti bisa kita kaitkan semuanya dengan ini. Menarik ya. Ketidakpastian akhirnya kita harus segera menentukan kebutuhan finansial kita sampai di masa depan tuh gimana. Jangan kita nggak pernah ngitung loh. Alah, tanya aja. Saya aja kadang-kadang nggak ngitung. Nanti anakku sekolah di mana nih, butuh biaya berapa sampai lulus. Kalau tiba-tiba saya sakit gimana, siapa yang membiayai? Loh iya toh. Kalau gitu kita nggak pikir dari sekarang,
Bagaimana nanti ke depannya? Nabung cukup enggak? Nabung itu enggak ya. Nanti ada dibahas ya kenapa nabung itu enggak cukup. Nah, nanti ada ya? Bedanya nabung sama investasi itu apa? Nah, betul, itu kita harus tahu seperti itu. Oke, kemudian menarik ini. Lanjut. Nah, kita sadari nih, kita di mana? Posisi kita di generasi apa? Milenial atau ada istilahnya tuh makanan enak gitu ya. Kayaknya enak banget lah, ada generasi sandwich ya. Oh, sekarang generasi sandwich ya? Ada itu Mas. Nah, apa sih? Pasti kan penasaran juga nih. Nah, kalau yang generasi milenial itu udah di usia sampai tahun 2000 ya. Sampai usia tahun 2000. Oh, 2000 ya, generasi 2000 ya. Oke. Kemudian kalau generasi sandwich itu adalah generasi di mana kita, misalnya saya berada di tengah yang akan menopang di atas itu ada saya menopang biaya hidup orang tua saya. Kemudian di bawahnya saya akan menopang biaya anak-anak saya. Nah, saya ini kecepit di tengah. Jadi dihimpit di tengah. Nah, bagaimana kita mengatasi? Nah, bagaimana kalau kita misalnya ada di posisi seperti itu? Benar. Kan kayaknya kecepit banget ya Mas, misalnya kan dipadatin kayak gitu. Benar. Kita ke atas ada orang tua kita. Orang tua kita yang butuh biaya, yang dulunya tidak merencanakan keuangan, tidak merencanakan investasi. Juga ada di kita juga kan. Pensiun pun tidak direncanakan, jadi kita yang karena sebagai pengabdi karena kita anak ya harus mengabdi kan, otomatis itu ada kebutuhan, makanya kita harus prepare itu juga. Di bawah kita ada anak, kita di tengah kecepit. Nah, itu nanti kita kecepit di tengah-tengah. Nah, ini juga saya bilang mahasiswa kita sadarilah kita masuk generasi yang mana ini, gitu. Apakah saat ini kita sudah membiayai hidup orang tua kita? Nah, atau kita sudah misalnya yang sudah menikah kan ada beberapa yang sudah juga menikah kan? Bahkan ada yang sudah punya anak juga. Ada yang sudah punya anak. Ada nggak mahasiswa kita? Ada. Oh, ada. Nah, kemudian yang sudah punya anak itu harus bagaimana nanti anaknya? Nah, itu kan malah bingung kalau dia sudah masuk di generasi sandwich. Betul. Itu nanti kita lihat ya nanti posisi mahasiswa di mana. Dan karena memang ada kan betul beberapa penelitian bahwa di Indonesia itu kurang sekali tentang investasi. Betul. Itu akhirnya makanya kita tidak prepare, tidak siap, akhirnya banyak terjerumus kepada kebangkrutan secara pribadi, kebangkrutan. Wah, utang sana sini. Kenapa dulu nggak investasi dari awal ya? Betul. Nah, kemudian, ini kalau saya lihat ada data ya dari Global Report tahun 2017 ini Mas. Kalau generasi milenial itu ternyata banyak masalah seperti itu. Nah, semoga ya kita di generasi milenial saat ini nggak ada ya. Nah, masalahnya apa aja waktu yang diteliti itu adalah masalah pengangguran. Banyaknya pengangguran. Nah, kalau udah lulus mau jadi apa? Itu kan banyak fenomena yang terjadi. Kemudian ada krisis ekonomi saat ini kan nggak stabil ya. Kemudian ketidaksetaraan pendapatan. Kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang kita tuh pendapatan kita 2 juta, tapi kita tuh beli baju lah, beli sepatu lah, beli make up lah dan sebagainya. Cewek apalagi ya? Nggak mikir gitu. Pokoknya nanti besok bulan depan dapat gaji lagi kok. Kadang-kadang malah ngutang dulu. Betul. Bulan depan baru dibayar. Itu kan banyak ya Mas ya? Iya, banyak seperti itu loh. Makanya harusnya kita dapat 2 juta ya kita harus langsung prepare 2 juta per bulan aku butuh untuk apa aja. Betul. Bisa menyisihkan apa untuk ada apa. Jadi masalah keuangan milenial ini tidak terjadi seperti itu. Jadi ini dan harga properti kan selalu meningkat. Nah, ini kan sebenarnya fenomena yang terjadi lah pada generasi milenial. Itu ada masalah keuangan milenial. Utang siswa 300% lebih tinggi. Jadi ya gara-gara kebutuhan tadi ya. Karena nggak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan mungkin ya. Nah, itu. Apa pingin. Nanti belajar tuh di ekonomi mikro itu. Kan nyambung ya. Membedakan antara kebutuhan. Jangan-jangan beli HP, beli beli ini, beli itu. Kebutuhannya apa? Apakah itu masuk kebutuhan apa keinginan? Jadi kayak gitu. Akhirnya malah hutang. Nah, itu jatuhnya kan utang. Jadi fenomena di generasi milenial. Oke, kemudian kita lanjut ya. Jadi ini tadi mungkin ya investasi ini masih global aja Mas. Nanti detailnya kan satu persatu di pertemuan selanjutnya. Betul. Kalau di sini ada 5 investasi ya yang di generasi milenial ada emas. Ya, sekarang lagi in banget ya. Per hari kemarin aja udah naik sekali emas ya, sampai 1.022.000 coba bayangin. Gila. Padahal baru berapa bulan yang lalu masih 700-600. Waduh. Wah, itu beruntung yang berinvestasi emas. 1.022.000. Luar biasa. Itu data per
tanggal kemarin ya 28 lah ya kemarin itu. Kemudian nanti bisa reksadana, bisa obligasi, kemudian bisa deposito gitu kan. Sekarang kan milenial mungkin banyak nabung tadi Mas, tapi nabungnya ya banyak lewat ya gitu ya. Betul, kemudian untuk generasi sandwich itu dia udah harus mikirkan saat ini kalau dia terjadi pada dirinya. Nah, itu mungkin nanti akan dia persiapkan asuransinya bagaimana. Kemudian nanti dana pensiunnya seperti betul, apa. Harus dipikirkan tuh dari sekarang ya. Betul. Jadi dua hal ini sebenarnya sepele tapi saya bilang ini sangat penting ya diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ibarat kata kalau kita punya pendapatan 3 juta katakanlah berapa sih yang kita sisihkan untuk investasi? Berapa sih yang kita siapkan untuk hari tua atau dana-dana lainnya misalkan darurat karena kesehatan kan kadang-kadang tiba-tiba. Iya, apalagi saat ini misalnya tidak punya penghasilan, dia langsung danaku habis. Otomatis kan pakai yang ada. Begitu masuk rumah sakit bagaimana misalkan kalau sakit. Makanya itu semua tetap ada harus kita atur. Dari sekarang kita prediksi persentasenya berapa ya kan? Iya, jangan sampai kita dapatnya penghasilan 2 juta, dihabiskan 2 juta. Terus begitu dapat 5 juta, habisnya juga 5 juta. Kadang-kadang seperti itu ya. Pendapatan kita naik. Pengalaman ya. Karena memang kebanyakan gitu pendapatan kita naik seolah-olah kita ya udah dong. Pembelian kita lebih banyak lagi ya. Harusnya kan pendapatan kita naik ya otomatis yang kita sisakan juga harus lebih tinggi. Tapi ini ya yang terjadi kebalikan. Itulah ya sebab dari kita tidak melek tentang keuangan, investasi ya pada khususnya ya. Kemudian ada lagi. Terus kemudian mungkin sampai di sini dulu. Kita akan bahas di pertemuan sesi kedua. Jadi inilah gambaran besar ya masalah-masalah. Tadi ada masalah-masalah generasi milenial tuh keuangan tuh masalah apa aja. Kemudian juga ada 5 investasi generasi milenial, ada reksadana, obligasi, deposito, emas gitu. Nanti akan dibahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Karena ini sebagai gambaran dan juga kita harus menyiapkan generasi sandwich. Artinya kita juga harus menyiapkan di masa depan, masa pensiun bagaimana, kemudian asuransi bagaimana. Nanti akan dibahas tuntas ya. Oke, kita lanjut di sesi kedua pertemuan pertama. Cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.